Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi adaban yaumal qiyamati imamun jair. Nabi mengatakan manusia yang paling berat azabnya nanti pada hari kiamat adalah pemimpin yang sewenang-wenang. Paling berat. Ya. Bahkan di Quran itu ada orang nanti di neraka sedang diazab oleh Allah, kemudian dia berteriak, ya Allah, berikanlah azab kepada mereka dulu yang mimpin kami, berlipat-lipat dari apa yang kau berikan kepada kami. Ya, jadi mereka itu dulunya di dunia itu ngikutin para pemimpin-pemimpin yang salah, sehingga dia terjerumus ke dalam kesalahan akibat dipimpin oleh orang-orang yang salah, sehingga begitu dia disiksa, dia minta itu yang dulu mimpin itu berikan berlipat-lipat hukumannya. Wa fil hadis, dan dalam sebuah hadis, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayuhan nas muru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar qabla an tad'u Allah fala yastajibu lakum wa qabla an tastaghfirullah fala yaghfiru lakum innal ahbara minal yahud war ruhban minan nasara lamma tarakul amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar la'anahumullahu ala lisani anbiya'ihim thumma ammahum bil bala. Kata Nabi, wahai manusia, muru bil ma'ruf wanhau 'anil munkar, serulah kepada kebaikan dan cegahlah kemungkaran, qabla an tad'u Allah, sebelum kalian berdoa kepada Allah. Fala yastajibu lakum, maka tidak akan diijabah doa kalian kalau tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar, mengajak selalu kepada kebaikan, menyerukan kebaikan. Itu menjadi penyebab doa kita diijabah. Kalau kita cuek, ini artinya dakwah nih, ya, mengajak kepada kebaikan, mengingatkan orang untuk tidak berbuat mungkar, ya, supaya orang tidak berbuat salah. Apalagi pemimpin, ini kan kewajibannya nih. Ada yang nggak benar, dia harus turun ingetin, gitu kan? Nahi mungkar. Kalau tidak melakukan itu, maka akibatnya doa tidak akan diijabah oleh Allah. Pengaruhnya sampai begitu tuh. Jadi nggak bisa tuh dalam Islam itu orang hidup tuh benar sendiri tuh nggak bisa. Benar sendiri. Lah gua mau sebodoh sama orang, yang penting gua bener. Gua sholat rajin, ya kan? Hidup nggak akan berbuat salah sama orang. Tapi sendiri aja. Masa bodoh terhadap lingkungan tuh. Orang mau pakai begini, kayak mau enggak didiemin aja. Ada orang nggak diingat-ingatkan untuk misalnya melakukan perintah Allah, sholat berjamaah, gitu kan? Itu nggak bisa. Mau benar sendiri tanpa peduli dengan orang lain, itu menyebabkan doa tidak diijabah. Wa qabla an tastaghfirullaha fala yaghfiru lakum. Dan sebelum kalian meminta ampun kepada Allah, karena Allah tidak akan ampuni kalau kita cuek terhadap amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Tidak pernah berusaha mengajak orang untuk berbuat baik. Dia mengajak dengan berbagai macam cara. Bukan harus terus kita bilangin terus pakai mulut, enggak. Ya. Mencontohkan yang baik, gitu kan? Datang ke pengajian, itu kan bagian dari amar ma'ruf. Ya. Nah, kalau itu kita cuek, ya, artinya menjalankan agama itu cuek, tidak diijabah doa, tidak akan dikabulkan permintaan ampunnya. Ya. Innal ahbara minal yahud war ruhban, sesungguhnya para pendeta Yahudi, war ruhban minan nasara, pendeta orang-orang Nasrani, lamma tarakul amra bil ma'ruf, ketika mereka meninggalkan amar ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, la'anahumullahu ala lisani anbiya'ihim, Allah laknat mereka melalui lisannya para nabi. Umat-umat terdahulu udah jadi contoh, ya. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh, mereka tidak saling mencegah terhadap kemungkaran yang terjadi, yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat. Cuek aja, diemin aja. Itu menyebabkan mereka itu hancur, terlaknat. Wa ammahum bil bala, dan diratakan balanya. Artinya diratakan bala itu, mau orang bener mau orang salah kena semua. Kalau udah bencana itu ditimpa oleh Allah, ya, misalnya ini satu kampung, ini banyak yang soleh mungkin di sini, tapi yang soleh ini enggak ngajak-ngajak orang untuk berbuat baik. Pengajian cuek aja,
Sholat mah sholat misalnya pada gitu. Nah, tapi di situ ada kemungkinan di tengah-tengah itu, akhirnya yang ditimpa apa? Semua diratain. Kena semua. Sekali kena tsunami, sang semua. Yang benar kena, yang lantur kena. Kenapa? Karena yang benar nggak pernah ngingetin yang salah. Gitu. Jadi rata. Dan ini sudah terjadi di umat-umat terdahulu begitu. Sehingga mereka dilaknat oleh Allah. Jadi nggak sederhana. Maka Nabi mencontohkan itu bagaimana adil, seharusnya adil itu. Beliau pertama mengatakan begini, ana awwalu wajibin ala ma amartukum bih. Aku adalah orang pertama yang melakukan apa yang aku perintahkan kepada kalian. Jadi tidak ada satupun perintah Nabi kepada umat itu kecuali beliau sudah melakukan. Dalam urusan keadilan, sebagai seorang pemimpin, beliau menegaskan, lau anna Fatimah binta Muhammad saraqat laqata'tu yadaha. Andaikan anakku sendiri si Fatimah mencuri, aku akan potong tangannya. Langsung beliau sendiri yang menerapkan, mencontohkan begitu. Tegas, benar. Sehingga timbul pemimpin-pemimpin yang saleh seperti itu, yang benar, yang jujur, yang menerapkan aturan sesuai dengan aturan Allah, adil, timbul keberkahan, ya kan? Di lingkungannya itu timbul keberkahan, dirasakan gitu oleh masyarakatnya, itu dirasakan keberkahan hidupnya itu. Ya, orang itu semua ikut bahagia di zaman Nabi mimpin itu, masya Allah, betul-betul merasakan keberkahan hidup, kenyamanan, ketenangan, ya, kejayaan, kesuksesan, semua terjadi di zaman Nabi itu. Bukan hanya pemimpinnya yang bahagia, yang berkah, rakyatnya itu merasakan keberkahan itu. Kenapa? Memang turun pertolongan Allah kalau pemimpinnya itu baik, pemimpinnya itu adil. Jadi pemimpin yang baik-baik itu, pemimpin yang adil itu mengundang pertolongan Allah, keberkahan. Ya. Negara jadi makmur, nggak banyak musibah, nggak banyak bencana. Ini kan sebentar-bentar ada bencana, bentar bencana, di mana-mana terjadi begitu kan. Itu harusnya menjadi bahan introspeksi bagi para pemimpin. Jangan sampai justru kehadiran pemimpin itu mengundang azabnya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah.